Panjaitan. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Tinada, Kabupaten Papua Barat. Saya mengajar mata pelajaran kimia. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi termokimia di kelas 11. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perpindahan kalor atau energi yang menyertai terjadinya suatu reaksi kimia. Jadi saat ini kita tidak hanya mempelajari tentang reaksi kimia saja, tetapi juga kalor yang dilepas ataupun yang ditangkap dalam suatu reaksi kimia. Perpindahan kalor dapat terjadi antara sistem menuju lingkungan ataupun sebaliknya dari lingkungan menuju sistem. Nah, oleh karena itu, pertama sekali kita harus mempelajari dulu apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Sistem adalah bagian dari alam semesta yang dijadikan fokus pengamatan, sedangkan lingkungan adalah bagian di luar dari sistem yang memiliki pengaruh terhadap sistem. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut ini. Terdapat air panas di dalam sebuah gelas, maka sistem di sini adalah air panas yang terdapat di dalam gelas. Sedangkan lingkungan adalah gelas, suhu udara, dan tekanan udara. Contoh yang kedua adalah larutan di dalam sebuah beker gelas. Sistem di sini adalah larutan yang terdapat dalam beker gelas. Sedangkan lingkungan, beker gelas, batang pengaduk, tangan, suhu udara, dan tekanan udara. Berdasarkan interaksi dengan lingkungan, maka sistem terbagi 3. Yang pertama, sistem terbuka. Suatu sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Contohnya, air hangat di dalam gelas terbuka. Yang kedua, sistem tertutup. Suatu sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dari sistem ke lingkungan, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Contohnya, teh manis panas di dalam gelas tertutup. Yang ketiga adalah sistem terisolasi. Suatu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Contohnya air panas di dalam termos. Keseluruhan energi dalam bentuk kalor yang terdapat dalam suatu sistem disebut entalpi atau H. Besarnya entalpi tidak dapat ditentukan, tetapi yang dapat ditentukan adalah perubahan entalpi atau delta H. Delta H reaksi sama dengan entalpi produk kurang entalpi reaktan. Berdasarkan arah berpindahnya kalor dalam sistem dan lingkungan, reaksi termokimia terbagi 2. Yang pertama, reaksi eksoterm. Reaksi melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga suhu lingkungan naik. Contohnya, kayu terbakar. Energi panas yang dihasilkan akan dilepaskan ke lingkungan. Reaksi termokimia yang kedua adalah reaksi endoterm. Reaksi menyerap kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu di sistem meningkat. Contohnya, pupuk urea dilarutkan dalam air. Pupuk urea sebagai sistem memiliki suhu lebih rendah, sehingga kalor akan berpindah dari lingkungan ke sistem. Supaya kalian lebih mengerti tentang reaksi eksoterm dan endoterm, maka silakan lakukan kegiatan praktikum sederhana ini di rumah masing-masing. Dan silakan kirim jawabanmu ke kolom komentar di bawah ini.
pelajaran selanjutnya. Tetap semangat!